danau itu terlihat tenang. Airnya luas seperti cermin raksasa yang memantulkan langit Sumatera Utara. Siang hari, banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan di sekitar Danau Toba. Namun bagi sebagian nelayan yang tinggal di desa-desa kecil di tepinya, danau ini tidak selalu terasa damai. Karena pada malam tertentu, beberapa orang mengaku melihat sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam laporan kehilangan. Sebuah perahu kecil dengan lampu redup. Perahu itu bergerak perlahan di atas air yang sangat tenang. Tidak ada suara mesin. Tidak ada suara dayung. Dan yang paling aneh, tidak ada seorang pun di dalamnya. Padahal, perahu itu diyakini milik 3 orang nelayan yang hilang puluhan tahun lalu. Dan hingga hari ini, sebagian warga percaya satu hal, perahu itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidak pernah kembali. Peristiwa itu bermula sekitar 30 tahun lalu, di sebuah desa kecil di pinggiran Danau Toba, tepatnya di wilayah Samosir. Saat itu, kehidupan warga desa sangat bergantung pada danau. Sebagian besar laki-laki bekerja sebagai nelayan. Mereka berangkat sebelum matahari terbit dan kembali saat sore menjelang. Di antara para nelayan itu, ada 3 orang yang cukup dikenal. Namanya Marudut, Simanjuntak, Togar. Mereka bertiga sering melaut bersama menggunakan perahu kayu kecil. Perahu itu sederhana, hanya dilengkapi mesin tempel kecil dan 1 lampu minyak yang biasanya dinyalakan saat malam. Marudut adalah yang paling tua di antara mereka. Usianya hampir 50 tahun. Ia dikenal sabar dan jarang berbicara. Simanjuntak lebih muda, sekitar 40 tahun. Sementara Togar adalah yang paling muda, baru berusia 30 tahun. Meski berbeda usia, mereka bertiga sudah seperti keluarga. Suatu malam di bulan Oktober, langit terlihat sangat cerah. Bulan hampir penuh. Air Danau Toba terlihat tenang tanpa gelombang. Banyak nelayan mengatakan malam seperti itu adalah waktu terbaik untuk menangkap ikan. Karena ikan biasanya naik ke permukaan. Sekitar pukul 8 malam, Marudut dan 2 temannya memutuskan untuk melaut. Beberapa warga sempat melihat perahu mereka bergerak menjauh dari dermaga kecil desa. Lampu minyak di ujung perahu menyala redup. Tidak ada yang mengira malam itu akan menjadi malam terakhir mereka terlihat. Menurut cerita yang kemudian beredar di desa, salah satu nelayan dari desa lain sempat melihat sesuatu yang aneh malam itu. Nelayan itu bernama Parsaoran. Ia sedang memancing sekitar 2 km dari lokasi Marudut dan teman-temannya biasa mencari ikan. Sekitar pukul 11 malam, ia melihat lampu kecil bergerak di kejauhan. Ia mengira itu perahu Marudut. Namun ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Lampu itu terlihat diam cukup lama, seolah-olah perahunya tidak bergerak. Kemudian, tiba-tiba lampu itu berpindah dengan cepat ke arah yang berbeda. Seolah ada sesuatu yang menarik perahu itu. Parsaoran tidak terlalu memikirkan hal itu saat itu. Namun keesokan harinya, ketika kabar kehilangan mulai menyebar, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Pagi harinya, keluarga Marudut mulai khawatir. Biasanya para nelayan sudah kembali sebelum matahari terbit. Namun pagi itu, tidak ada tanda-tanda perahu mereka. Beberapa warga desa mencoba mencari.
Mereka menggunakan beberapa perahu untuk menyusuri danau. Namun yang mereka temukan hanya satu hal. Topi milik Togar yang mengapung di atas air. Tidak jauh dari tempat itu, mereka juga menemukan jaring ikan yang rusak. Tidak ada tanda-tanda perahu. Tidak ada tanda-tanda tubuh manusia. Seolah-olah perahu itu menghilang begitu saja. Selama beberapa hari, pencarian dilakukan. Warga desa bekerja sama dengan aparat setempat. Beberapa perahu motor menyisir area luas di sekitar Danau Toba. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada perahu. Tidak ada tubuh. Tidak ada petunjuk. Akhirnya, setelah lebih dari seminggu, pencarian dihentikan. Ketiga nelayan itu dinyatakan hilang. Sekitar 1 bulan setelah kejadian itu, seorang nelayan tua bernama Opung Siregar sedang memancing malam. Ia berada cukup jauh dari desa. Sekitar tengah malam, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah lampu kecil. Lampu itu terlihat sangat familiar. Seperti lampu minyak yang biasa dipasang di perahu nelayan. Opung Siregar mendayung perahunya mendekat. Namun ketika jaraknya tinggal sekitar 30 meter, ia mulai merasa aneh. Perahu itu terlihat kosong. Lampu minyak masih menyala. Namun tidak ada orang. Perahu itu bergerak perlahan, mengikuti arah angin. Opung Siregar memanggil, "Marudut." Tidak ada jawaban. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Kabut tipis muncul di atas air. Dan dalam beberapa detik, perahu itu menghilang dari pandangannya. Sejak malam itu, cerita tentang perahu misterius mulai menyebar. Beberapa nelayan lain mengaku melihat hal yang sama. Sebuah perahu kecil. Lampu minyak menyala. Namun tidak ada orang di dalamnya. Kadang perahu itu terlihat sangat dekat. Kadang hanya seperti bayangan di kejauhan. Yang paling membuat orang merinding, perahu itu sering terlihat di lokasi yang sama tempat Marudut terakhir kali melaut. Tahun-tahun berlalu. Cerita itu perlahan berubah menjadi legenda desa. Namun suatu malam, seorang wisatawan yang menginap di penginapan dekat Danau Toba juga mengaku melihat sesuatu. Namanya Bima. Ia sedang duduk di dermaga sambil memotret danau malam hari. Sekitar pukul 1 pagi, air danau sangat tenang. Tiba-tiba ia melihat cahaya kecil bergerak di tengah danau. Ia memperbesar kamera. Yang ia lihat membuatnya terdiam. Sebuah perahu kayu kecil. Lampu minyak menyala di ujungnya. Namun tidak ada orang. Perahu itu bergerak perlahan, seperti sedang mencari sesuatu. Bima sempat mengambil beberapa foto. Namun anehnya, ketika ia memeriksa hasil foto keesokan harinya, lampu itu terlihat. Perahunya juga terlihat. Tetapi bagian tengah perahu tampak seperti tertutup kabut tebal. Seolah kamera tidak bisa menangkap apa yang sebenarnya ada di sana. Sebagian warga percaya bahwa arwah 3 nelayan itu masih terjebak di danau. Mereka mengatakan sesuatu mungkin terjadi malam itu. Sesuatu yang membuat mereka tidak pernah bisa kembali. Ada yang percaya perahu itu muncul setiap kali danau benar-benar sunyi. Seolah-olah masih mencari jalan pulang. Beberapa tahun lalu, seorang nelayan muda bernama Jeffrey mengaku melihat perahu itu dari jarak sangat dekat. Ia sedang memasang jaring saat malam. Tiba-tiba lampu kecil muncul di belakang perahunya. Ketika ia menoleh, perahu kayu itu berada tidak lebih dari 10 meter darinya. Lampu minyak menyala. Air danau sangat tenang. Dan dalam bayangan lampu itu, Jeffrey merasa melihat sesuatu. Seperti bayangan manusia duduk diam. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Perahu itu berbalik perlahan, lalu bergerak menjauh ke tengah danau yang gelap. Cerita tentang perahu yang tidak pernah kembali mungkin hanya legenda bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang tinggal di sekitar Danau Toba, kisah itu adalah pengingat bahwa danau yang indah ini juga menyimpan misteri yang belum terjawab. Kadang-kadang, kehilangan tidak selalu berakhir dengan penemuan. Ada perjalanan yang tidak pernah selesai.
Ada orang yang pergi, tetapi jejaknya tetap berputar di tempat yang sama. Dan ketika malam benar-benar sunyi, beberapa orang masih percaya mereka bisa melihat lampu kecil di tengah danau. Sebuah perahu yang terus bergerak, mencari jalan pulang yang tidak pernah ditemukan.